Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 Akuntansi Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja. Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Wibowo Dwi Prasetyo, NIM 615, 2 Nuruliana, NIM 624, 3 Sandi Agus Saputro, NIM 625, 4 Prastiwi Damayanti, NIM 645, 5 Alaya Putri Perdirika, NIM 647. 7 pokok bahasa yang kita bahas yaitu yang pertama, definisi penilaian kerja, 2 manfaat penilaian kerja, 3 tahap penilaian kerja, 4 ukuran kinerja, 5 peran informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban, 6 produktivitas sebagai pengukur kinerja, dan yang ketujuh aspek perilaku dalam penilaian kinerja dengan menggunakan informasi akuntansi. Definisi penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia. Maka penilaian kerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi. Tujuan dari pokok penilaian kerja merupakan yaitu membentuk, memotivasi karyawan dalam sasaran mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkannya. Manfaat penilaian kerja. Manfaat penilaian kerja yaitu yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. 2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Tahap penilaian kerja. Tahap penilaian kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Untuk tahap persiapan sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. 2. Penetapan kinerja yang dipakai untuk mengukur kerja. Dan 3. Pengukuran kinerja sesungguhnya. Lalu ada tahap penilaian, yaitu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. Dan yang terakhir yaitu penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Ukuran kinerja. Terdapat 3 macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif, yaitu yang pertama, ukuran kriteria tunggal. Jika kriteria tunggal digunakan untuk mengukur kinerja, orang akan cenderung memusatkan usahanya kepada kriteria tersebut dengan akibat diabaikannya kriteria yang lain yang kemungkinan sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan atau bagiannya. Yang kedua, ukuran kriteria beragam merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Tujuan dari penggunaan kriteria ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerjanya. Yaitu yang ketiga, yang terakhir, ukuran kriteria gabungan
Karena didasari oleh beberapa tujuan lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lainnya, beberapa perusahaan memberikan bobot angka tertentu kepada beragam kriteria kinerja untuk mendapatkan ukuran tunggal kinerja manajer setelah memperhitungkan bobot beragam kriteria kinerja masing-masing. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai peran informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, penilaian kerja pusat pendapatan. Informasi akuntansi yang dipakai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan masalah akan timbul jika pusat pendapatan mentransfer produk atau jasanya kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan. Masalah yang akan timbul adalah apakah pendapatan dari transfer produk atau jasa ke pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan tersebut diperhitungkan sebagai pendapatan pusat laba, dan pada harga transfer berapa harga diperhitungkan sebagai beban pusat pertanggungjawaban yang menerima transfer. Yang kedua adalah penilaian kinerja pusat biaya. Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja pusat biaya adalah biaya banyak masalah yang timbul dalam pengukuran biaya sebagai ukuran kinerja. Karena tidak ada biaya yang 100% dapat dikendalikan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah perilaku biaya. Yang kedua, ada masalah jangka waktu. Yang ketiga, ada masalah hubungan biaya dan pusat biaya. Dan yang keempat, ada masalah tanggung jawab ganda. Selanjutnya, penilaian kinerja pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengukur kinerja pusat laba, umumnya digunakan dua ukuran yang menghubungkan laba-laba yang diperoleh pusat laba dengan investasi digunakan untuk menghasilkan laba. Yang pertama, kembalian investasi return on investment. Kembalian investasi atau return on investment atau disingkat ROI merupakan perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Formula untuk menghitung return on investment adalah sebagai berikut. Yang pertama, ROI sama dengan laba dibagi investasi. Yang kedua, ROI sama dengan pendapatan dibagi investasi dikali laba dibagi pendapatan. Dalam menggunakan kembalian investasi sebagai ukuran kerja, diperlukan kebijakan manajemen yang bersangkutan dengan: pertama, penentuan komponen yang digunakan untuk menghitung laba, yaitu meliputi komponen pendapatan dan komponen biaya. Yang kedua, penentuan aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base. Dan yang ketiga, pengukuran nilai aktiva yang diperhitungkan ke dalam investment base. Dan yang kedua, residual income. Residual income dihitung dengan mengurangi laba yang diperoleh pusat laba dengan beban modal atau capital charge. Dalam perhitungan residual income, pusat laba dapat menerapkan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki resiko berbeda. Produktivitas sebagai pengukur kinerja. Pusat pertanggungjawaban yang dapat diukur dengan ukuran produktivitas adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur secara kuantitatif, karena produktivitas merupakan rasio antara keluaran dengan pemasukan. Pertama, produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas untuk satu masukan pada saat disebut dengan pengukuran produktivitas operasional parsial atau partial productivity measurement. Pengukuran produktivitas untuk seluruh masukan pada suatu saat disebut dengan pengukuran produktivitas total atau total productivity measurement. Produktivitas diukur dalam bentuk rasio antara keluaran dengan masukan. Formula untuk mengukur produktivitas adalah rasio produktivitas sama dengan keluaran dibagi masukan. Jika keluaran dan masukan yang digunakan dalam formula tersebut dinyatakan dalam kuantitatif fisik,
maka rasio produktivitas yang dihasilkan berupa ukuran produktivitas operasional. Rasio produktivitas yang dihasilkan berupa ukuran produktivitas keuangan atau financial productivity measure. Kedua, produktivitas total. Pengukuran produktivitas total dapat dilakukan dalam dua kondisi, tanpa adanya pertukaran produktivitas antar masuk dan menghitungkan adanya pertukaran produktivitas antar masuk. Selanjutnya, aspek perilaku dalam penilaian kinerja dengan menggunakan informasi akuntansi. Kemungkinan orang memberikan reaksi yang merugikan dengan disajikan mereka dalam ukuran akuntansi. Alasan yang dikemukakan adalah A. Hubungan antara struktur organisasi dengan struktur pelaporan keuangan. B. Tingkat partisipasi dalam penerapan standar. C. Tingkat pemahaman manajemen terhadap informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.